Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 16 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 16 Juni 2022 berjudul Firman Allah adalah roti dari surga. Ayat inti Yohanes 6 ayat 57-58. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kehidupan kita harus diikat dengan kehidupan Kristus. Kita harus senantiasa mengambil dari Dia, makan dan minum dari Dia. Roti hidup yang turun dari surga, sumber mata air yang selalu segar, selalu memberi harta-hartanya yang limpah. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Allah, sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Acap kali hati kita akan menyala di dalam, sementara Ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita, sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Bagi orang yang memiliki hal-hal itu, agama yang dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang menghidupkan, prinsip yang meresap, bekerja, dan berkerohanian yang teguh. Akan nyata kesegaran dan kuasa, serta kegembiraan dari kemudaan yang langgeng. Hati yang menerima firman Allah tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah yang membocorkan harta yang di dalamnya. Ia adalah ibarat sungai dari gunung yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya, di mana airnya yang sejuk dan bening mengalir dari batu ke batu, menyegarkan orang yang lelah dan dahaga, serta orang yang mempunyai beban yang berat. Dikutip dari Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 94. Orang-orang Kristen harus bersedia untuk menghadapi apa yang segera akan terjadi di dunia sebagai suatu kejutan yang besar. Dan persediaan ini harus mereka lakukan dengan rajin mempelajari firman Allah dan berusaha untuk menyesuaikan kehidupan mereka kepada peraturan-peraturannya. Dikutip dari Alfa dan Omega Jilid 4 halaman 219. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan.
Kita sudah pelajari dalam renungan pagi yang kemarin bahwa firman Allah itu adalah Yesus Kristus. Dan berdasarkan renungan pagi hari ini, Yesus Kristus adalah roti yang dari sorga. Jadi, Yesus adalah firman dan Yesus adalah roti, yaitu roti hidup. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip Yohanes 6 ayat 57 dan 58. Mari kita perhatikan khususnya ayat 57, karena banyak orang yang karena tradisi tidak memperhatikannya. Yohanes 6 ayat 57 dalam terjemahan baru berkata, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Dalam Alkitab Indonesia terjemahan baru, Yesus berkata, "Aku hidup oleh Bapa." Hal yang serupa disampaikan oleh versi King James, "I live by the Father," atau yang artinya, "Aku hidup karena Bapa." Kedua terjemahan ini dengan jelas menyatakan bahwa Yesus hidup oleh karena Bapanya. Dan hal ini lebih jelas lagi dinyatakan dalam terjemahan American Standard Version yang berkata, "I live because of the Father," yang artinya, "Aku hidup oleh karena Bapa." Dan hal yang serupa dinyatakan oleh Alkitab Indonesia terjemahan lama, yaitu, "Aku pun hidup oleh karena Bapa itu." Jadi, Yesus hidup karena menerima hidup dari Bapanya. Kebenaran ini tidak lagi diajarkan di dalam gereja. Sebab di dalam gereja Advent diajarkan bahwa Bapa dan anaknya muncul bersamaan di masa kekekalan. Nah, jika muncul bersamaan, maka tidak ada kesempatan untuk Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya. Sekarang pertanyaannya adalah, jika memang benar Bapa memberikan hidupnya kepada anaknya, kapankah Yesus menerima hidup dari Bapanya? Apakah nanti di dunia ini atau sudah di sorga? Mari kita baca kutipan berikut ini dari Kerinduan Segala Zaman, jilid pertama, halaman 15, paragraf 2. Dikatakan, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri," kata Yesus, "sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, melainkan kemuliaan bagi Dia yang mengutus aku." Yohanes 8 ayat 28, Yohanes 6 ayat 57, Yohanes 8 ayat 50, Yohanes 7 ayat 18. Dalam perkataan ini dikemukakan azas utama yang menjadi hukum hidup bagi semesta alam. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga dalam pelayanannya kepada semua makhluk, oleh Putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Melalui Putra itu, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dalam paragraf ini, Roh Nubuat mengutip Yohanes 6 ayat 57 dan kemudian memberikan penjelasan yang penting sekali kita ketahui. Pada saat Yesus berkata, "Aku hidup oleh Bapa-Ku," atau "Aku hidup oleh karena Bapa-Ku," hal itu menyatakan Yesus menerima hidupnya dari Bapanya, dan setelah Dia menerima hidup dari Bapanya, Yesus kemudian berikan kepada sekaliannya. Itu sebabnya perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning. Dikatakan, "Demikianlah di istana sorga, dalam pelayanannya kepada semua makhluk, oleh Putra yang kekasih itu," yaitu Yesus Kristus, hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Sederhananya, hidup Bapa mengalir kepada kita semua melalui anaknya. Karenanya jelas bahwa Yesus menerima hidup Bapanya bukan di dunia ini nanti, tetapi sudah sejak di sorga. Hidup Bapa mengalir kepada semuanya melalui Yesus. Yesus menerima untuk kemudian memberi. Ini bukti bahwa Bapa dan anaknya tidak muncul bersamaan. Bapa terlebih dahulu ada dengan sendirinya, dan kemudian anak lahir dari Bapa, sebagaimana Amsal 8 nyatakan serta Roh Nubuat teguhkan. Pada saat anak lahir dari Bapa, saat itulah hidup yang dari Bapa diberikan kepada anaknya, lalu dari anaknya kepada sekaliannya.
Itu sebabnya Yesus berkata, masih dalam Yohanes 6 ayat 57, perhatikan yang ditandai warna biru. Barang siapa yang memakan Yesus akan hidup oleh Yesus. Yesuslah sumber kehidupan bagi kita. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi, Yesus menyatakan apa yang benar kepada semua umat bahwa melalui Yesuslah hidup yang berasal dari Bapa kita terima. Itu sebabnya juga renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 187 paragraf 1. Kehidupan kita harus diikat dengan kehidupan Kristus. Kita harus senantiasa mengambil dari Dia, makan dan minum segar dari Dia. Roti hidup yang turun dari sorga, sumber mata air yang selalu segar, selalu memberi harta-hartanya yang limpah. Ini kebenaran yang harus dan wajib diketahui oleh semua umat Allah, bahwa kehidupan kita harus diikat dengan kehidupan Kristus dan senantiasa mengambil makan dan minum yang segar dari Yesus. Dan jika diikat dengan kehidupan Yesus, artinya sumber hidup kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab memang Yesus hidup oleh karena Bapanya, dan kemudian kita hidup oleh karena Yesus Kristus. Nah sekarang, apa hubungannya dengan memakan Yesus yang adalah roti hidup? Apakah makna memakan Yesus? Kita baca Yohanes 6 ayat 56 yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mereka yang makan daging Yesus dan minum darah Yesus akan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Nah, tentang tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320 paragraf 1. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita artinya selalu menerima Roh-Nya Yesus. Jadi, dari semua pernyataan Roh Nubuat ini kita bisa lihat bahwa tinggal dalam Yesus itu adalah dengan selalu menerima Roh-Nya, dan juga tinggal dalam Yesus sama dengan memakan daging Yesus serta minum darah Yesus. Karenanya, pasti ada hubungan antara memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus dengan selalu menerima Roh-Nya Yesus, yaitu Roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam The Home Missionary, Desember 1 tahun 1894, paragraf 6, berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mereka menerima hidup dari Kristus, sama seperti ranting menerima makanan dari pokok anggur. Allah menolong kita untuk bergerak dengan sehat, kokoh, karena kita sedang makan dan minum daging dan darah anak Allah. Jadi, memakan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan menerima hidup Yesus, atau sama dengan menerima makanan dari pokok anggur yang adalah Yesus. Karenanya, makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan menerima sari pokok anggur. Dan sebagaimana pekabaran sebelumnya, bahwa sari pokok anggur adalah sama dengan Roh Kristus. Maka makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah sama dengan menerima Roh-Nya Yesus yang adalah hidupnya bagi kita. Sebab menjadi putra dan putri Allah, halaman 35 paragraf 3 berkata, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Hidup Kristus itu adalah sama dengan Roh-Nya Kristus. Sebab memang roh itu sama dengan hidup, sebagaimana Alkitab nyatakan. Inilah maknanya mengikat hidup kita dengan hidup Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya. Sebab saat kita terikat dengan Yesus, kita senantiasa mengambil dari Yesus makanan dan minuman untuk kehidupan kita, dan itu adalah Roh-Nya yang kudus. Lalu, bagaimana hubungannya roh ini dengan firman? Masih dalam Yohanes 6, Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan, yang memberi hidup kepada kita adalah roh dan bukan buku Alkitab. Alkitab penting dan wajib kita baca untuk menuntun kita datang kepada Yesus yang adalah sumber roh tersebut
atau sumber hidup. Kemudian Yesus berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan." Artinya, Yesus masih bicara kepada kita. Yesus tidak berkata, "Perkataan-perkataan yang kutuliskan kepadamu." Tidak. Dia berkata, "Perkataan-perkataan yang kukatakan." Ini penting kita ingat, sebab Ibrani 1 ayat 2 menyatakan bahwa pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Allah Bapa berbicara kepada kita melalui Anak-Nya. Jadi, meski Yesus sedang melayani di Ka'bah Sorgawi saat ini, tetapi Dia masih berbicara kepada kita sekarang, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Roh-lah yang memberi hidup." Sebab saat Roh berbicara, maka itu adalah firman Yesus. Dan firman Yesus adalah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah daging Yesus dan darah Yesus, yang adalah hidup yang dari Yesus bagi kita yang percaya. Maka dengan memakan roti hidup atau daging Yesus dan minum darah-Nya, kita memiliki hidup, yaitu hidup yang kekal. Inilah hubungannya firman dan Roh. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita hidup terikat dengan kehidupan Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita, sebab Yesus masih berfirman kepada kita, dan firman-Nya adalah roti hidup bagi kehidupan kerohanian kita, agar kita bertumbuh di dalam Yesus, menjadi penuh di dalam Dia, dan akhirnya layak menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini. Yesuslah firman Allah, Yesuslah roti hidup yang dari sorga, dan kami menerimanya hanya oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan berfirmanlah dalam hati kami kepada kami. Berbicaralah kepada kami, sebab firman-Mu adalah roh dan hidup. Roh-Mu lah yang memberi hidup bagi kehidupan kami, sebab kami masing-masing harus terikat dengan kehidupan Kristus. Harus senantiasa mengambil dari Dia makan dan minum, yaitu Roh-Nya, agar kami pada akhirnya boleh menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.